Hey, kembali lagi bersama gue Naufal Akbari di channel yang random ini. Gue akan membahas mengenai apa yang lagi rame sekarang ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel gue supaya gue bisa terus ngupload, supaya terus semangat ngupload yang konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Awalnya gue mau ngebahas mengenai alasan penolakan dan klarifikasinya. Gue bakal bahas itu awalnya, tapi sekarang gue nggak akan membahas mengenai hal itu karena ketika gue ingin mengkajinya, gue baca-baca RUU-nya, ternyata gue menemukan 3 RUU yang cukup berbeda. Jadi gue nggak tahu mana RUU yang benar. Kan nggak bisa kita ngebahas tapi RUU-nya salah. Jangan sampai kayak gitu, jangan terjadi hoax. Yang pertama gue dapat dari Tirto sama Kompas, itu sama dan sumbernya juga sama sebetulnya, dari dpr.go.id. Di situ tuh terdapat 1028 halaman. Gue baca-baca banyak banget 1028. Gak gue baca sampai habis, gak gue baca secara lengkap, cuma sekilas-sekilas saja. Terus yang kedua, gue nemuin juga dari bisnis.com. Itu nggak beda jauh sih, hampir sama, 1028 halaman juga. Cuma ada perbedaannya, yaitu di situ ada watermarknya, tulisan RUU Cipta Kerja. Gue nggak tahu nih, ini kenapa bisa beda juga, gue nggak ngerti. Harusnya sama lah semua. Terus yang ketiga, gue nemu lagi di Twitter, ada banyak yang nge-share ini cuma 905 halaman. Katanya ini final dari paripurna kemarin. Ini tuh benar-benar yang fixnya gitu ya, mungkin belum lengkap, belum direvisi gitu. Ini yang 905 halaman ini, anehnya kenapa nggak diposting sama Kompas, sama bisnis.com, sama Tirto. Yang gue cari kalau gue nge-search tuh, lu search RU itu di Google, yang keluar tuh Kompas, bisnis.com atau enggak Tirto, itu yang keluar yang 1028 halaman, bukan yang 905 halaman. Aneh gak sih? Jadi mana yang benar? Kayaknya setelah gue upload ada nih keluar yang benar. Tunggu di upload di DPR ya, tunggu disahkan dulu biar ada yang benar kali. Itu banyak banget anjir, makanya gue malas ngebahasnya jadinya. Sekarang ini kan DPR-nya malah sibuk klarifikasi tuh di Instagram. Staf-staf DPR-nya tuh klarifikasi, gila, nganggap kalau pasal yang dituntut ini klarifikasinya gimana yang benarnya ini. Menurut gue nggak usah begitu. Langsung kasih tahu mana yang draft yang benar. Gue takutnya nih, ngiranya ya, suzon ya, itu DPR ngasih nih. Kita malah nemu apa yang salah yang lainnya. Jadi mereka nanti klarifikasi lagi terus-terusan aja. Jadi gue coba buka situs DPR-nya, kayaknya udah sering-sering di-hack kali itu ya. Sistemnya gimana sih? Ini orang-orang juga lah, udah lah, nggak usah hack-hack gitu. Tuntut tuh kalau mau lu tag di face apa kayak di hack, tulis mana RU yang aslinya. Oke, buat yang demo, semoga tetap stay fokus, jangan sampai tersulut emosi, jangan rusuh. Nggak tahu gue posting udah pada selesai demonya kan. Terus buat yang ikut-ikutan cuma buat konten aja, segera taubat. Kasihan yang lain, kasihan teman-teman yang benar-benar niat, benar-benar memperjuangkan. Cuma gara-gara kalian cuma iseng konten, nanti kalian merugiin teman-teman yang lain. Iya, serius, dianggapnya jelek kalau ada 1-2 juga, walaupun cuma 1-2 yang nggak ngerti. Nanti yang dianggapnya ini demo pada ngerti, padahal cuma beberapa orang. Terus menurut pendapat gue mengenai undang-undang Cipta Kerja ini, gue selalu punya pendapat positif dan pendapat negatifnya. Gue gabungin aja mana positif mana negatif ya. Menurut gue sih bagus aja RUU Cipta Kerja ini, niatnya untuk memperbanyak investor datang, pemasukan negara bertambah. Dari investor yang datang itu pasti jadi banyak lapangan pekerjaan. Tapi cara supaya investor datang dan ini banyak korbanin hal lain. Pertama, ngurangin biaya operasional lah misalnya. Ini kan yang katanya kan pesangon bilangnya dihilangin gitu kan, taunya dikurangin. Tetap dikurangin ini nggak bisa dibantah. Kalian itu dikurangin pesangonnya ini. Pesangonnya dikurangin, otomatis kan biayanya juga berkurang kalau mau PHK ya nih.
si perusahaan inilah lebih diuntungkan. Kayak mana ada orang yang mau pesangonnya dikurangin gitu kan, lumayan loh pesangon dikurangin 5 bulan juga, 5 kali gajinya juga pesangon yang harusnya dia bisa dapat berapa kali, kalau di Karawang 4 5 harusnya dia bisa dapat sekitar 20 jutaan lah, hilang 20 juta tuh lumayan 5 bulan kerjanya kalau pesangonnya dikurangin segitu, belum di BPJS lama. Makanya yang katanya juga gak ada kok yang dihilangin gitu kan, iya emang kayaknya gak ada yang dihilangin tapi dikurangin, bener-bener bingung mau dibahas juga. Cuma ada aja yang ngerugiin, gak semuanya ini ada ruginya pasti itu. Yakin 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 ada dikurangin lah, bukan kalaupun bukan dihilangin dikurangin. Ini bahas pekerja doang, belum lingkungan gue baca sekilas juga lumayan tuh, entah benar atau enggak ada pembantahannya kayaknya. DPR perlu banget ini dikritisi gitu, nggak ada yang nggak salah mereka, masa kok itu di mute, dimatiin mikrofon, ayo apain, udah kasih ngomong walaupun gak lu dengerin, kasih ngomong aja, segala dimatiin dipercepat, udah kasih ini aja, nggak usah diterima pendapatnya, yang penting ngomong, pakai segala dimatiin, jadi jelek kan, mau udah jelek. Banyak lah ngaconya, tapi DPR dari rakyatnya juga sama banyak ngaco sih, banyak umat masyarakat yang ngaco, orang salah dibelain, ada yang kayak gitu, ini buzzer-buzzernya. Ya cukup sekian dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata.